Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Hardiati dengan NIM 22002101. Saya dari kelompok 3 sesi 061 akan menjelaskan mengenai kedudukan public relation yang ideal, kedudukan public relation di Indonesia, dan struktur organisasi public relation, serta pola komunikasi public relation. Yang kami dari anggota kelompok 3 yang beranggotakan, yang pertama saya Gevira Hardiati, yang kedua Indira Syahputri, yang ketiga Fathia Az-Zahra. Baiklah, saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan public relation yang ideal. Public relation dalam suatu organisasi, apakah itu organisasi dalam bentuk instansi, perusahaan, ataupun dalam suatu badan, secara umum public relation mempunyai kedudukan yang sangat strategis, yakni berada di antara dua pihak publik, baik publik lingkup internal maupun untuk publik lingkup eksternal. Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang public relation officer sesuai fungsinya adalah sebagai penyambung lidah perusahaan atau organisasi, khususnya dalam hal mengadakan hubungan timbal balik dengan publik-publik yang berada di dalam, dan umumnya dengan publik-publik yang berada di luar perusahaan atau organisasi. Selain itu, PRO tidak hanya bertugas sebagai penyampaian informasi manajemen dari perusahaan atau organisasi kepada publiknya, melainkan juga merupakan saluran informasi dari publik kepada perusahaan atau organisasi. Informasi yang datang dari publik itu merupakan opini publik sebagai feedback daripada informasi yang disalurkan dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Dengan kedudukannya yang strategis seperti yang dikemukakan di atas, maka seorang PRO harus mempunyai kepekaan terhadap kedua kepentingan publik, baik dalam lingkup internal, yakni antara publik pimpinan dengan publik karyawan, maupun dalam lingkup eksternal, yakni antara publik perusahaan atau organisasi dengan publik-publik yang berada di luar perusahaan atau organisasi. Public relation bukan hanya saja merupakan key informant dari perusahaannya atau bukan saja merupakan mulut perusahaan, melainkan juga sebagai panca indera, bahkan dapat pula dikatakan sebagai jantungnya perusahaan atau organisasi. Dalam hal ini, faktor panca indera pada manusia dapat disamakan dengan unsur public relation pada suatu perusahaan, sedangkan faktor jantung dianggap sebagai pusat kegiatan informasi bagi publik-publik yang berkepentingan terhadap perusahaan. Baiklah, yang kedua yaitu kedudukan public relation di Indonesia. PR digunakan oleh berbagai organisasi, pemerintah, dan individu untuk berbagai tujuan, dan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh individu maupun tim profesional. Di Indonesia, pemahaman tentang public relation masih belum bergeser dari tugas-tugas teknik semata, seperti protokoler, fotografi, urusan dengan wartawan, menjawab berita, mengklip koran, dan mengelola buletin. Fungsi dan peran PR di Indonesia baik di organisasi, perusahaan, dan pemerintah masih beragam, dan sebagian besar belum berada pada peran strategis. Belum banyak organisasi di Indonesia yang menempatkan PR sebagai bagian dari fungsi manajemen, dan menempatkan pada posisi dominan dalam pengambilan keputusan, tetapi lebih pada posisi pekerjaannya di dalam organisasi. Di Indonesia, belum banyak hasil penelitian mengenai posisi PR dalam organisasi. Kurangnya kajian ilmiah mengenai peranan PR sebagai fungsi manajemen, serta kurangnya informasi publik terhadap perkembangan profesi ini, merupakan salah satu faktor rendahnya apresiasi publik terhadap profesi ini. Kajian pada tahun 2001 menunjukkan bahwa posisi public relation dalam organisasi paling banyak berada pada posisi staff, yaitu 52%, manajer 39%, dan direktur 9%. Sedangkan pada kajian tahun 2004 terdapat peningkatan posisi PR, yaitu pada level vice president 5%. Banyak penelitian di Indonesia yang menegaskan bahwa PR adalah sebagai sebuah posisi yang diduduki oleh orang, bukan sebagai subsistem atau unit bagian dalam sebuah organisasi. Sehingga praktik PR yang ada di Indonesia sangat terbatas wewenangnya dalam sebuah organisasi untuk melaksanakan setiap fungsi manajemen di dalam organisasi. PR di Indonesia juga merupakan profesi yang sangat terbuka, di mana seorang lulusan komunikasi ataupun di luar disiplin ilmu komunikasi menjadi seorang PR. Yang ketiga yaitu struktur organisasi public relation. Ada dua struktur utama organisasi
PR, yaitu yang pertama struktur Departemen Humas Internal. Besar kecilnya Departemen Humas Internal dari suatu organisasi bergantung pada 3 hal, yaitu ukuran atau skala organisasi atau perusahaan sendiri, nilai dan arti penting fungsi-fungsi PR di mata pihak manajemen organisasi atau perusahaan yang bersangkutan, dan berkarakteristik kehumasan yang memang berbeda-beda bagi masing-masing organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu Biro Konsultan Humas. Pengertian Biro Humas penyelenggaraan jasa-jasa teknis dan kreativitas tertentu oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kualifikasi berdasarkan pengalaman dan latihan yang telah mereka dapatkan sebelumnya, serta di dalam menjalankan fungsi-fungsi itu mereka memiliki suatu identitas perusahaan yang sah menurut hukum. Adapun jenis-jenis konsultan humas yaitu yang pertama perusahaan keuangan, parlemen atau politik, pariwisata, industri makanan, dan lain-lain. Jenis jasa pelayanan konsultan humas yang pertama yaitu menciptakan jalur-jalur komunikasi dengan khalayak dan menciptakan serta membina komunikasi manajemen. Yang kedua, melakukan berbagai kegiatan. Yang ketiga, memberikan saran yang berkaitan dengan usaha penjualan dan pemasaran. Yang keempat, memberikan bantuan dalam hal pembinaan hubungan lembaga-lembaga atau lembaga keuangan. Yang kelima, menata hubungan personalia. Dan yang keenam, membantu pelaksanaan pendidikan dan latihan lanjutan. Baiklah, selanjutnya yaitu pola komunikasi public relation. Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pola komunikasi pada dasarnya memiliki komponen-komponen komunikasi seperti komunikator, media, pesan, komunikan, dan efek. Komunikasi menjadi roda utama dalam membangun hubungan eksternal. Misalnya, siapa yang menjadi sasaran program, pesan apa yang menjadi kebutuhan sasaran. Aktivitas perusahaan secara eksternal tidak terlepas dari konsep manajemen public relation yang sangat penting untuk menunjukkan eksistensi perusahaan. Hal ini menjadikan PR sebagai sistem manajemen perusahaan yang mengatur kepentingan perusahaan terhadap lingkungan, baik masyarakat maupun pemerintah. Dituntut berperan sebagai komunikator yang mewadahi kebutuhan eksternal dan internal perusahaan. Sehingga dalam proses manajemen, PR tidak terlepas dari apa yang namanya komunikasi sebagai dasar dari public relation. Pola komunikasi PR perusahaan merupakan bentuk dari proses komunikasi yang dikonsepkan untuk memahami kondisi eksternal dan internal perusahaan. Komunikasi melibatkan sejumlah orang di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi yang terlibat dalam komunikasi itu adalah manusia itu. Agar komunikasi dapat berlangsung harus terdapat sumber dan yang memiliki pengalaman yang sama. Baiklah, mungkin hanya sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.